Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Afra Septiadini dengan NIM 2023 Saat ini saya akan menjelaskan mengenai machine learning dengan decision tree. Oke, so langsung aja kita mulai. Yang pertama, apa sih decision tree itu? Jadi, decision tree itu salah satu metode supervised learning untuk machine learning yang dimana merupakan struktur pohon yang terdiri dari node-node yang mempresentasikan keputusan dan cabang-cabang yang mempresentasikan konsekuensi dari keputusan tersebut. Setiap node dalam decision tree mempresentasikan variabel dalam dataset yang mempengaruhi keputusan dan konsekuensi tersebut. Nah, di sini ada contoh gambar dari decision tree yang dimana setiap decision tree itu pasti ada root node, ada decision node, kemudian ada leaf node. Jadi, apa sih root node itu? Root node itu udah pastinya dia paling atas, paling awal, atau biasa juga disebut akar dari pohon ini atau tree ini. Selanjutnya ada lagi pencabangan yang dimana disebut sebagai decision node. Nah, decision node ini juga memiliki cabang lagi nantinya yang dimana paling ujungnya adalah disebut sebagai leaf node atau node daun, seperti itu. Dan juga di leaf node inilah yang dimana sebuah keputusan atau hasil dari machine learningnya itu sebuah decision terakhir atau hasil akhir untuk decisionnya karena sudah paling akhir nodenya, seperti itu. Lanjut, cara kerja dari decision tree itu bagaimana sih? Nah, yang pertama itu ambil fitur atau ciri-ciri yang paling penting untuk memisahkan data. Kemudian tanyakan kondisi dari fitur itu. Jadi pertanyaan. Nah, pertanyaan ini menjadi node nantinya. Kemudian, buat cabang jawaban berdasarkan kondisi tersebut. Selanjutnya, ulangi proses ini sampai semua data masuk ke kategori atau keputusan tertentu. Lanjut. Nah, gimana sih dalam sebuah contoh soal decision tree itu? Di sini ada salah satu contoh soal yang dimana sistem untuk memutuskan apakah seseorang boleh naik wahana roller coaster atau tidak. Di sini berdasarkan usia dan tinggi badan dari orang tersebut ya. Nah, di sini sudah ada sebuah dataset yang dimana contohnya yang pertama yaitu ada seseorang yang berusia 12 tahun, tingginya 140 cm. Apakah boleh naik roller coaster? Ternyata jawabannya ya, boleh naik. Kemudian terdapat lagi seseorang yang kedua, usianya 10 tahun, tingginya 120 cm. Apakah boleh naik? Ternyata tidak boleh. Nah, begitu pula dengan 3 data selanjutnya. Lalu, dari dataset tersebut bisa dibuat atau disimpulkan menjadi sebuah decision tree, yaitu seperti ini nih. Yang pertama, root nodenya itu adalah sebuah pertanyaan, tingginya lebih besar atau sama dengan dari 140. Kalau ya, maka masuk ke pencabangan yang kiri dan akan masuk lagi ke pencabangan yang selanjutnya, yaitu pertanyaan yang kedua, yaitu usianya apakah lebih besar atau sama dengan dari 12 tahun? Bila iya, maka dia diperbolehkan naik. Tapi bila tidak, berarti tidak dibolehkan untuk naik roller coaster. Begitu pula bila dari awal pertanyaan tingginya ternyata 135, berarti langsung masuk ke pencabangan yang kanan, yaitu tidak boleh naik roller coaster. Seperti itu. Lanjut. Kondisi apa sih yang cocok untuk penggunaan decision tree ini sehingga decision tree ini tuh lebih bagus dibandingkan dengan metode lainnya? Nih, yang pertama, datanya bisa dipisah dengan aturan yang jelas. Yang kedua, kita butuh model yang mudah dipahami. Yang ketiga, data campuran antara angka dan kategori. Selanjutnya, kenapa tuh alasannya ya kan? Nah, yang pertama, mudah dijelaskan dan divisualisasikan. Yang kedua, tidak butuh adanya normalisasi data. Yang ketiga, bisa bekerja dengan baik walaupun datanya ada yang kosong. Yang keempat,
cepat dan efisien untuk data kecil dan menengah. Sekarang kita buktikan lagi dengan contoh soal yang terbaru lagi, yang berbeda ya. Yang kali ini kita membahas prediksi kelulusan siswa. Ada sebuah dataset di sini berdasarkan 3 kategori ya, yaitu ada kehadiran berapa persen, nilai tugasnya berapa, dan nilai ujiannya berapa. Lulus atau tidak, seperti itu ya. Yang pertama di sini baris pertama ada sebuah data dengan siswa yang memiliki kehadirannya itu 90%, bagus banget ya, hadir terus. Terus juga nilai tugasnya 80, nilai ujiannya 85. Apakah lulus? Ya, lulus. Selanjutnya kehadirannya ada 75%, nilai tugasnya 60, nilai ujiannya 65. Apakah lulus? Ternyata tidak. Dan seterusnya. Dari dataset ini bisa disimpulkan dan dibuat sebuah decision tree seperti ini. Bila contoh ya, ada seorang mahasiswa, misal nama Afra, kehadirannya 100%, kemudian nilai ujiannya gak gede-gede banget sih, 75, nilai tugasnya juga gak gede-gede banget, 70 gitu ya. Oke, kita masukin ke decision tree kali ini ya. Misal, si Afra ternyata hadir terus kan tadi 100% kehadirannya. Sedangkan pertanyaan di sini, apakah kehadirannya itu lebih besar atau sama dengan dari 80%? Pasti jawabannya iya dong ya. Berarti masuk ke pencabangan yang kiri, yaitu iya. Masuk lagi ke pencabangan selanjutnya, yaitu pertanyaan lagi nih. Nilai ujiannya lebih besar atau sama dengan dari 70 enggak? Ternyata si Afra ini tadi kan 75, berarti lebih besar dong ya. Maka masuk ke pencabangan yang kiri juga, yaitu ya, berarti si Afra ini lulus ya guys, gitu. Selanjutnya kalau misal berarti ada lagi siswa yang ternyata kehadirannya itu 70%, berarti masuknya itu ke pencabangan yang kedua nih, langsung dari rootnya langsung tidak, berarti langsung tidak lulus, seperti itu. Baik, sampai sini berarti decision tree adalah metode machine learning yang sangat mudah dipahami karena bekerja seperti alur pertanyaan jika maka untuk mengambil keputusannya. Metode ini sangat cocok digunakan dalam kasus yang memiliki aturan yang jelas dan logis juga, seperti sistem persetujuan kredit atau prediksi kelulusan siswa seperti tadi. Dengan memanfaatkan fitur-fitur seperti penghasilan, kehadiran, atau nilai ujian, decision tree mampu mengelompokkan data dan membuat keputusan yang cepat dan akurat. Sekaligus mudah dijelaskan kepada orang awam. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.